Kali kalau sudah pakai kamera. Ya, macam tak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam yang berbahagia ini. Karunia nikmat masih sama dapat kita rasakan, baik itu nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah ringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita yang alhamdulillah telah kita laksanakan, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Insya Allah dilanjutkan dengan kajian kita ya, di mana pada malam hari ini kita akan membahas khusus ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan Ustadz Ade Zarkasi dari Stabat. Insya Allah ke depan setiap malam Ahad pekan ketiga kita akan rutin menghadirkan beliau untuk membahas. Kali ini kita membahas tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan dengan tema kita pada malam hari ini membangkitkan semangat kita untuk tetap berjuang menegakkan agama Allah ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf atas mungkin terlambatan beberapa menit waktu yang karena tadi Ustaz sore juga nyampainya, mungkin beliau butuh istirahat sejenak. Tapi alhamdulillah kita akan segera mulai, dilanjutkan nanti pada Isya, jadi waktu kita masih banyak insyaallah. Baik, tidak panjang mukadimah, mari sama-sama kajian kita pada malam hari ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala dan puji syukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Ini dapat 20 menit lebih, Pak. Maka saya lihat tadi jam 19.42 ya, bisa. Kabupaten Asahan Subur.
Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau yang telah menyebarkan Islam, berkat perjuangan beliau bersama keluarga dan para sahabatnya, sehingga Islam bisa sampai ke bumi Nusantara, ke Indonesia. Kalaulah bukan karena jasa beliau, kita tidak tahu apakah kita mengenal Islam, apakah nenek moyang kita mengenal Islam. Kalaulah para dai mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah menyebarkan kebaikan, sudah berapa pahala yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar beliau adalah manusia yang paling baik. Beliau adalah manusia yang paling banyak memiliki kebaikan dan keutamaan. Begitu juga orang sesudahnya para sahabat. Sudah berapa yang didapatkan kebaikan oleh para sahabat. Kalau Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan pahala yang sedemikian banyak karena telah menuliskan hadis, karena banyak para ulama yang meriwayatkan hadis lewat jalur beliau, maka para tokoh yang di dalam hadis sudah berapa banyak kebaikannya sehingga Islam sampai kepada kita. Sehingga pada hari ini tinggal kitalah yang juga mengambil peran untuk menyebarkan Islam. Tidak cukup berhenti kepada orang-orang sebelum kita, akan tetapi juga kepada kita. Kita diminta jasa kita juga untuk menyebarkan Islam. Oleh karena itu tidak mungkin ini semua bisa kita dapatkan kalau kita tidak punya bekal. Bekal kita adalah ilmu. Maka dalam sebuah pepatah dikatakan, fa'aqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan apapun. Jadi satu keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tidak akan mungkin bisa kita jalankan peran ini kalau kita tidak memiliki bekal ilmu. Tidak akan mungkin orang bisa memberikan infak kalau dia tidak punya harta. Betul tidak? Tidak akan mungkin dia bisa memberikan makanan kalau dia tidak punya bahan makanan. Dan begitu juga tidak akan mungkin kita mampu untuk berdakwah, memberikan ilmu kepada orang lain kalau kita tidak punya ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyebarkan kebaikan tidak dituntut. Bukan syaratnya harus menjadi seorang dai. Tidak dituntut untuk menjadi seorang mubalik ataupun harus tampil di atas mimbar menjadi seorang khatib. Yang kita inginkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita berikan kebaikan tersebut yang sudah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak susah untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak susah. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pada hadis tersebut, orang yang pertama kali, golongan yang pertama kali disebutkan oleh Nabi bukan gurunya. Siapa? Murid. Man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Usia kita terbatas. Gudang ilmu ini adalah sangat banyak. Hanya orang bodoh yang merasa dia sudah banyak memiliki ilmu dan tidak butuh majelis taklim. Bukan orang pintar yang dia sudah merasa cukup dari menuntut ilmu.
Kalau orang tersebut dia adalah orang dikatakan sebagai orang yang alim, justru dia haus terhadap ilmu. Maka ada dua golongan. Juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari oleh Al-Imam Al-Mujahid. Ithnani, dua golongan yang tidak akan pernah merasakan kenyang. Satu adalah sahibu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Yang kedua adalah sahibud dunya, pemilik dunia. Coba lihat orang kalau sudah meminum air dunia bagaikan meminum air laut, tidak akan pernah puas. Kita dunia tidak punya. Apa kita ketinggalan untuk tidak kenyang dalam urusan yang ilmu? Kalau masalah dunia, kita bukan pemilik dunia, kita bukan penguasa, kita bukan pemilik harta, kita bukan miliarder, bukan jutawan. Ada satu hal yang dia adalah positif. Sahibu ilmin, penuntut ilmu, pemilik ilmu tidak akan pernah kenyang. Makanya sangat lucu kalau ada orang pernah mengaji, orang pernah menuntut ilmu, dia pernah mengatakan dengan rasa kenyang. Gak ada istilah orang mantan santri itu gak ada. Mantan guru itu gak ada. Gak ada istilah dalam ilmu itu mantan penuntut ilmu itu tidak ada. Selama Allah berikan kepada kita nafas kita, itulah ilmu kita. Seseorang butuh kepada ilmu, kata Imam Ahmad, lebih besar dibandingkan tuntutan dia kepada makan dan minum. Karena ilmu bersama nafas dia. Tanpa ada ilmu, hati yang mati. Tapi tidak makan dan tidak minum, paling banter yang mati adalah fisik kita. Kalau hati sudah mati, Bapak Ibu sekalian, apa taruhannya? Neraka. Kalau fisik ini mati, belum tentu taruhannya neraka. Ada Allah meletakkan hati-hati yang suci, hati-hati yang baik berada pada fisik yang kebetulan sakit. Ada di antara kita punya saudara ingin dia pergi ke masjid sholat, tapi kenapa tidak mampu? Allah beri ujian dia sakit, ada tidak? Kita ini diberi kesehatan, alhamdulillah wa syukurillah, kita berterima kasih kepada Allah. Ada di antara mereka ingin ikut majelis ta'lim, kenapa mereka tidak mampu? Karena mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berbicara pada kondisi orang yang normal, yang punya waktu. Jelasnya kesempatan itu selalu ada, yang punya kesehatan yang Allah berikan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keutamaan memberikan ilmu kalau kita tidak punya ilmu? Bapak Ibu sekalian, hidup kita cuma dua dalam masalah ilmu. Saya ini mau jadi guru atau saya mau jadi murid? Dalam hadis tadi kan sederhana. Khairukum, untuk menjadi orang baik antara dua pilihannya. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan mengajarkan antara dua. Saya, antum pilih. Mau menjadi penyampai atau ingin mendengarkan. Jangan jadi orang yang ketiga. Saya absen. Saya sudah punya ilmu tersebut. Gak ada istilah orang sudah punya ilmu tersebut tuh gak ada istilah. Para ulama, para kiai, para syekh mereka terkadang sudah baca satu kitab, sudah hafal hadis arba'in. Begitu datang kepada guru yang lain gak bisa. Syekh tadi mengatakan iqra alayya al-usul salasah, contoh. Baca ke saya kitab Ushul Tsalatsa karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau baca ke saya kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Enggak ada dia ngomong, saya sudah pernah baca ya, saya hafal, enggak ada. Makanya ada
tidak sedikit di antara para ulama, kadang satu matan dia baca, dia dengar dari ratusan ulama. Gak ada istilah itu adalah bosan. Kadang ada satu kitab dia baca kepada beberapa orang guru. Ya Syekh, antum membaca kitab ini atau mendengar kitab ini berapa guru? Dia sebutkan dari si fulan, guru saya, dari si fulan, dari si fulan. Coba kita perhatikan para ulama hadis yang meriwayatkan hadis bukan hanya dari satu jalur, banyak jalur. Jadi sangat naif kalau kita mengatakan mentang-mentang kita sudah lama 10-20 tahun kita ikut majelis taklim, selanjutnya kita mandek. Saya sudah pernah belajar tauhid, sekarang kamu gilirannya. Ya Allah, seberapa besar sih tauhid yang kamu pelajari? Berapa jilid yang sudah kamu hatamkan? Kadang kita kecil saja belum pernah dihatamkan sudah merasa belajar tauhid, sudah pernah belajar fikih, sudah pernah belajar ini dan itu, belajar hadis. Tidak akan pernah kita kenyang dengan yang namanya Tidak akan pernah kenyang. Makanya ada satu ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i, luar biasa ungkapan beliau, nyindir sama orang-orang yang taklim gak mau, jadi guru gak mau, jadi murid gak mau. Ada disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, pernah saya baca di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala pada jilid yang ke-10, berbicara tentang biografi riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau pernah mengatakan, Al-alimu yas'alu amma ya'lamu wa ma la ya'lam, fayuthbitu ma ya'lamu wa yata'allamu ma la ya'lam, wal jahilu yaghdabu min at-ta'allum wa ya'nafu min at-ta'lim. Orang yang pinter, orang yang alim, orang yang berilmu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Mereka akan bertanya terhadap ilmu yang mereka sudah pernah belajar ataupun yang belum belajar. Faizabbitu ma ya'lam. Mereka akan semakin kokohkan ilmu yang pernah mereka pelajari. Wa yata'allamu ma la ya'lam, dan mereka akan mempelajari ilmu yang belum pernah mereka pelajari. Kan demikian kita kalau ikut ngaji. Ada yang Ustaz ini pernah sampaikan, yang saya tahu ada yang belum. Ya tidak? Itu tadi saya katakan. Seorang guru, satu orang syekh kiai hanya sekedar dalam masalah satu hadis mendengarkan dari sekian puluh, sekian ratus guru. Saya melihat kadang ada salah seorang ulama mendengarkan Sahih Bukhari dari si fulan, bukan hanya dari satu orang guru. Enggak ada Sahih Bukhari, saya sudah pernah dengar. Enggak demikian mereka. Sahih Bukhari, Bang, bukan mainannya tuh anak-anak antalgi, mainannya adalah haddatsana. Yang kalau dibaca, andai kata dibaca tuh satu majelisnya adalah 1 jam ataupun 2 jam, baru bisa khatam 50 majelis lebih. Ada yang sampai 60 majelis. Besok ketemu guru yang lain, baca itu lagi. Nggak ada istilah, udah pernah, nggak ada istilah, bosan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya beliau sebutkan berapa orang guru beliau dalam masalah sanad keilmuan Sahih Bukhari. Saya pernah melihat lagi ulama terkemuka dari Indonesia, hanya lahir tumbuh kembangnya adalah di kota Mekah. Wafat pada tahun 1990 Masehi. Berarti 1410 ya Hijriah. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, asli orang Padang. Lahirnya di Mekah. Di zamannya beliau dikatakan sebagai seorang ulama terkenal di dunia, punya guru lebih dari 1000 orang. Itu kalau ingin mencari sanad Bukhari sama beliau, banyak kali sanadnya, entah dari guru manapun.
Disinilah kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Selama nafas itu masih ada, Bapak Ibu sekalian, berarti kita dituntut untuk menuntut ilmu. Enggak laki, enggak perempuan. Di antara guru contohnya, di antara guru Al-Imam Ibn Taimiyah, ada perempuan, Ahlul Hadis. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani punya guru berkebangsaan India, juga seorang wanita, Syekhah Amatullah Ad-Dahlawiyah. Di antara tabi'in punya guru dari kaum wanita, Ibunda Aisyah, Ibunda Ummu Salamah. Begitu juga dari istrinya sahabat Abu Darda, Ummu Darda. Banyak orang-orang yang menuntut ilmu dari beliau, tidak mengenal laki ataupun perempuan. Ilmu itu milik siapa saja, tidak mengenal laki ataupun perempuan. Maka tadi apa kata Imam Asy-Syafi'i? Orang yang alim, orang punya ilmu, dengan ilmu yang dia ketahui, yang sudah dia pelajari, semakin dia kuatkan, semakin murojaah. Sedangkan terhadap yang belum dia ketahui, dia pelajari. Wal jahil, kata beliau, orang yang bodoh. Apa kata beliau? Yaghdabu min ta'allum, kalau disuruh belajar itu marah, emosi. Wa ya'nafu min ta'lim, kalau disuruh ngajarin orang enggan, enggak mau, ogah. Kalau enggak mau ikut ta'lim, berarti kau sudah pintar lah. Udahlah kau jadi guru. Ah, enggak lah. Aku ini belum jadi ustaz. Kau suruh pula aku ngisi ta'lim. Ya udah ikut ta'lim. Ah, malas. Udah pernah aku belajar tuh. Jadi mau jadi apa? Kuna aliman, di antara para sahabat mengatakan, au mualliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takun khamisan fatahalaku. Jadilah seorang alim, seorang ulama yang berilmu, au mualliman, atau jadilah seorang guru, au muta'alliman, atau jadilah seorang santri, au mustami'an, atau jadilah seorang pendengar. Kayak kita ini kan pendengar. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, pengangguran. Ini bukan pengangguran kerja, tapi ini adalah pengangguran menjadi santri, menjadi penuntut ilmu. Itu nganggur namanya. Wah, sekarang sudah masanya Android, banyak di YouTube. Betul, banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Tapi Allah memberikan porsi pahala masing-masing. Kita mendapatkan kebaikan dari YouTube tidak sebagaimana kita hadir ke masjid. Pahalanya berbeda. Hal yang demikian, sekadar untuk menambah wawasan, betul, kita akan mendapatkan ilmu dari HP, dari YouTube. Atau bisa kedua, ada orang yang menggunakan HP, tapi dibahasakan adalah dengan bahasa live, siaran langsung. Ibaratnya dia duduk bersama dengan orang-orang yang bermajlis, ya, secara offline. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini sama kedudukan seperti orang yang offline. Kalau dia hadir online adalah live, secara siaran langsung. Dia sama, ya, menggunakan waktunya, mengorbankan waktunya seperti orang yang offline untuk duduk menuntut ilmu. Nah, itu silakan hal yang demikian. Berbeda pahalanya. Di dalam hadis-hadis yang ada punya keutamaan lebih orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Kadang saya, masya Allah, sudah semakin tua, usia bertambah, tapi ya, selera itu semakin tinggi melihat kalau ada orang bermajelis ilmu langsung secara offline dengan guru-guru besar yang sudah tua. Ya Allah, guru-guru itu jauh kali lah. Terpaksa nggak bisa dilakukan kecuali secara offline. Nah, tapi kalau kita bisa belajar dengan ada di antara orang-orang pemilik ilmu secara offline, kenapa kita tidak duduk bersama mereka? Ada kesempatan, ada peluang untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan Jangan menjadi golongan yang disindir oleh Imam Syafi'i. Itu namanya nyindir kan, Imam Syafi'i. Telak kali dulu bahasa Imam Syafi'i kayak gitu. Saya pertama kali baca, telak kali ini. Ya.
Untuk orang-orang model saya, ngajarkan orang nggak mau, ngaji nggak mau. Ya, kayak gitulah bahasanya Imam Asy-Syafi'i. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Salah satunya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tamal umrah." Memang hadis ini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tingkatannya adalah hasan. Hasan tingkatannya masih makbul, bisa diterima untuk diamalkan. Barang siapa yang di pagi hari dia berangkat ke masjid, tidak ada satu iradah, tidak ada satu keinginan yang dia lakukan, dia pergi ke masjid illa liyata'allama khaira, kecuali untuk belajar kebaikan, kecuali untuk menuntut ilmu, ayu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan. Dia datang ke masjid jadi murid ataupun jadi guru. Kana lahu ajru mu'tamir, dia akan mendapatkan pahala orang yang umroh sempurna umrohnya. Ada usaha datang ke masjid, berbeda dengan hanya orang yang di depan YouTube menggunakan HP. Tidak ada sebuah usaha. Nabi menjanjikan mendapatkan pahala bagikan orang yang Waman roha, faman roha, maka barang siapa yang di sore harinya. Zaman dulu sore hari, sekarang kenapa? Karena belum ada penerangan. Pada hari ini ada penerangan. Pada zaman dulu orang tidak ada yang namanya untuk bisa menuntut ilmu di malam hari, kecuali mereka di rumah sendiri-sendiri untuk membaca kitab. Kenapa? Karena tidak ada penerangan. Pada hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ada penerangan, sehingga masuk di dalam hadis ini, yaitu pada sore harinya. Maka barang siapa yang dia pergi ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan, di sore harinya dia pergi ke masjid, tidak ada keinginan dia ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan, falahu ajru hajin tamal hajjah, dia akan mendapatkan pahala orang yang pergi haji dengan sempurna. Baru satu hadis. Ya demikian. Jadi nggak ada istilah kita bosan dalam menuntut ilmu. Nanti insya Allah selesai kita sholat isya akan kita lanjutkan keutamaan orang yang bermajlis ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak sia-sia langkah kita. Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Setiap orang Allah janjikan ada kebaikan. Tapi ada beberapa orang yang punya kebaikan yang lebih Allah lebihkan. Bisa dipahami. Kita menonton pengajian, menonton kajian lewat HP, ada keutamaan, ada kebaikan. Tapi Allah masih melebihkan orang yang mendatangi majelis ilmu dengan secara offline. Belum lagi nanti ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Allah Subhanahu wa taala kita untuk bersabar bersama orang-orang berzikir, bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Insyaallah nanti akan kita sampaikan. Kalau kita berbicara ini, masya Allah, sebetulnya sangat panjang dan sangat lebar. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini adalah sebagai kunci bagi kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala munculkan ke lapang dada hati kita, sehingga mudah bagi kita untuk meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis ilmu. Kalaupun masih tua, silahkan tetap berangkat selama dia masih memiliki kekuatan. Ilmu tidak mengenal usia, ilmu tidak mengenal jenis kelamin, ilmu tidak mengenal muda ataupun tua. InsyaAllah kita lanjutkan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.